Oke. Oke, berjumpa lagi Pak Marulam dalam sesi coaching yang kita lakukan kesepakatan bersama. Dan terima kasih atas waktu yang tersedia dan saya melihat Pak Marulam sehat. Apakah demikian? Ya, betul sekali Pak Rafael, saya sedang sehat dan saya sangat senang bisa berjumpa dengan Pak Rafael. Semoga juga Pak Rafael bisa menemukan atau senang berjumpa dengan saya dan Ya. sehat juga Pak Rafael di sana. Antusias saya bertemu dengan Pak Marulam. Pak Marulam, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Coaching ini saya memfasilitasi Pak Marulam. Semoga saya bisa membantu dan menemani Pak Marulam mengeksplor diri Pak Marulam tentang hal-hal yang Pak Marulam perlukan. Apakah ada sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang dilupakan dan ingin dibangun kembali. Apakah Pak Marulam bersedia? Bersedia Pak Rafael, sangat senang Pak Rafael memberikan waktu kepada saya untuk mengingatkan kembali beberapa hal yang mungkin saya agak kurang perhatikan, yang dilupakan, dan saya sangat berharap Pak Rafael bisa memberikan motivasi kepada saya supaya itu bisa kembali saya ingat. Oke, terima kasih. Jadi dalam sesi ini bahwa kita ingin membangun sesuatu habit baru. Ya. Jadi dalam sesi ini saya akan membantu Pak Marulam bagaimana Pak Marulam menata dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang Pak Marulam ingin capai. Apakah Pak Marulam bersedia? Bersedia Pak Rafael, sangat senang Pak Rafael. Oke, hal yang spesifik apa Pak Marulam, yang habit apa yang ingin Pak Marulam bangun? Skill apa yang Pak Marulam berkuasai atau ingin menjadi prioritas untuk dilatih atau dijadikan habit baru? Dari sekian banyak skill yang sudah kita pelajari, beberapa skill belum cukup pernah saya pakai dan juga belum saya kuasai. Saya memilih satu sub skill yang rasa-rasanya menurut saya perlu dijadikan sebagai habit, dilatih supaya menjadi integrasi dengan diri sendiri, yaitu sub skill analisa SWOT ya. Analisa SWOT, oke. Rasanya perlu. Apa yang Pak Marulam pahami dengan analisa SWOT itu? Analisa SWOT itu yang saya pahami adalah tentang kekuatan, kelemahan, kesempatan, peluang, dan tantangan. Peluang dan tantangan. Jadi, ya. Sejauh mana itu penting? Mengapa Pak Marulam menganggap SWOT ini sangat perlu dilatih lebih dalam? Sangat penting Pak Rafael. Karena begini, setiap orang pasti menghadapi masalah dalam hidupnya. Ya, kalau kita berbicara nanti atau bertemu dengan klien, saya rasa sangat penting kalau kita mencari apa sebetulnya kekuatan yang dimilikinya. Apa sebenarnya tantangan yang dihadapi, apa kesempatan sebenarnya yang sudah ada, seberapa banyak kesempatan itu, seberapa besar, dan apa ancaman yang mungkin muncul ketika dia mau mencapai satu tujuannya. Saya rasa ini sangat penting para pelajar, tapi saya sendiri belum pernah menggunakan ini. Jadi saya rasa ini penting untuk saya jadikan habit dan saya latih dengan maksimal sehingga ini nanti bisa menjadi sesuatu yang bisa saya pakai membantu banyak orang. Iya. Bagaimana cara melatihnya Pak Marulam kalau ini benar-benar prioritas? Saya akan pertama-tama akan membaca kembali materi pelajaran yang sudah disampaikan kepada kita dengan mendengarkan penjelasan dari mentor tentang analisa SWOT ini, lalu mendengarkan videonya kembali, dan tentu saya akan mencoba untuk melatih ini kepada klien-klien atau orang yang saya hadapi, saya temui, dan saya ajak berbicara dalam konteks coaching. Mungkin kepada teman-teman, karena di teman-teman di sini
mereka memiliki banyak sekali tantangan, hambatan, dan sebetulnya mereka punya banyak kesempatan, kekuatan pun yang mereka miliki. Jadi supaya ada analisis yang lebih detail tentang ancaman, kekuatan, dan tantangan serta kesempatan atau peluang yang mereka miliki. Oke. Dengan melihat video, saya mendengar akan dilakukan dengan melihat review tugas-tugas atau apa yang diajarkan oleh para coach, kemudian lewat videonya. Kapan waktu yang biasa dipakai oleh Pak Marulam untuk melakukan hal itu? Saya akan menggunakan waktu mereview, ya, membaca ulang bahan pelajaran, mendengarkan video. Saya akan menggunakan ini menjelang tidur atau beberapa saat, ya. Saya akan tidur misalnya jam 9, ya sebelum jam 9 masih ada waktu, ya, berleyeh-leyeh sebentar, ya, setelah makan malam gitu. Mungkin saya akan gunakan itu, saya akan berencana menggunakan itu untuk mendengarkan kembali prioritas ini, ya. Analisa SWOT, skill analisa SWOT ini mana menerapkannya, ya, strateginya seperti apa, modelnya seperti apa, dan cara komunikasinya seperti apa. Saya akan mendengarkan kembali, dan setelah itu saya di sekolah akan mencoba untuk melatihkan ini kepada teman-teman dan juga kepada anak-anak. Ketika berbicara, mungkin saya akan langsung mengarahkan patternnya ke analisa SWOT itu. Apa peluang yang dihadapi, apa kekuatan yang dimiliki, apa tantangan yang akan terjadi, dan apa sekarang ancamannya, apa tantangan sekarang dan apa ancaman yang akan datang nanti. Oke. Kalau saya tidak salah mendengar bahwa Pak Marulam melakukan 2 langkah, ya, mendengar atau melihat video di kita malam hari setelah makan malam atau menjelang jam 9 sebelum tidur, dan kemudian melakukan satu langkah lagi untuk melakukan action latihan. Jadi satu ke dalam, satu keluar. Satu ke dalam maksudnya melihat dan untuk memasuk, kemudian dilatih dengan tindakan-tindakan supaya itu bisa lancar atau semakin maksimal. Nah, dari 2 ini, mana yang menjadi prioritas? Apakah latihannya atau lebih ke melihat video-videonya, mempelajarinya? Saya rasa ini berbarengan, Pak Rafael. Berbarengan. Oke. Berbarengan karena jadi tidak mungkin dimampukan untuk dilakukan 2. Saya harapkan dua-duanya bisa berjalan. Ya, saya dengarkan dulu, ya, analisa SWOT ini saya rasa harus saya latih ini, lalu saya dengarkan materinya, lalu akan saya praktikkan gitu di kesempatan, ya, malam mendengarkan, siang melatihkan. Seperti itulah strateginya, Pak Rafael. Apakah durasinya akan sama? Kalau mendengarkan itu kemungkinan bisa dilakukan setiap malam. Ya. Sedangkan melakukan latihan langsung itu bisa dilakukan setiap saat atau harus menunggu momen-momen tertentu? Oke. Latihan ini mungkin akan saya lakukan, saya berencana melakukannya ya pada momen tertentu. Kalau ada kesempatan akan saya langsung gunakan, tapi saya berencana melakukannya setiap selesai pembelajaran di sekolah. Saya akan langsung bertemu dengan rekan-rekan guru dan mengajar mereka. Sesi coaching singkat mungkin 10 menit juga, tapi langsung mengarah kepada sub skill analisa SWOT. Wah, ya, luar biasa. Jadi itu juga bisa dilakukan setiap hari kalau memungkinkan. Ya. Kalau ada waktunya pasti bisa dilakukan setiap hari. Kalau memungkinkan setiap hari saya lakukan 10 menit barangkali untuk satu orang saja latihannya, supaya membiasakan saya menggunakan sub skill ini. Dan ini cara untuk integrasi juga, ya, menjadi latihan. Adakah ukuran bahwa latihan ini tentang analisis SWOT ini berhasil? Ada ukurannya enggak? Ukuran yang saya pakai ketika saya dapat menggunakannya dengan lancar. Ya. Dengan lancar, oke. Dengan lancar. Dengan jelas, terang, dan klien bisa memahami maksud dari pertanyaan saya. Itu saya pikir. Lalu tentu
ukuran selanjutnya adalah klien bisa mendapatkan kesimpulan atau solusi dari apa yang permasalahan yang mereka hadapi dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT itu, oke. Ini dengan latihan-latihan ini yang akan dilakukan siang dengan ketemu orang ini, kekuatan apa yang ingin Pak Marulam bangun untuk memahami dan melatih analisa SWOT ini? Kekuatan apa yang ingin Pak Marulam bangun? Saya ingin membangun kekuatan sebagai seorang teman yang mendukung itu. Berarti kekuatan saya akan menggunakan supporting partner ya. Teman yang mendukung klien untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Entah itu ya mengenali tantangan, mengenali kekuatan, mengenali kelemahan, dan mengenali peluang serta ancaman yang akan muncul. Gitu. Mungkin saya lebih hadir kekuatan saya sebagai seorang partner yang mendukung gitu, supporting partner. Oke. Ya. Kalau ini berhasil dilakukan, apakah Pak Marulam akan melakukan reward hadiah dari keberhasilan untuk melakukan analisa SWOT ini semakin lancar? Adakah hadiah yang akan Pak Marulam berikan untuk diri Pak Marulam? Saya akan, ya seperti biasa, saya akan mengatakan selamat untuk diri sendiri. Ya, selamat karena sudah berhasil menguasai satu skill dan bisa memanfaatkannya untuk kebaikan orang. Saya akan bahagia dan senang untuk itu dan mengatakan selamat bahwa saya bisa. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Marulam atas sesi ini. Adakah kesimpulan yang Pak Marulam dapat dari sesi ini? Baik Pak Rafael, terima kasih. Pak Rafael sudah mengingatkan saya bahwa ternyata ada banyak hal skill yang belum saya kuasai. Dan begitu tadi Pak Rafael bertanya, ada lagi skill yang belum dikuasai. Apa ya? Oh, kita pernah dulu mendengar SWOT gitu. SWOT ini nggak pernah saya pakai. Nah, sekarang saya disadarkan bahwa ini penting gitu. Dan saya akan mencoba mungkin memaksimalkan satu sub skill dulu dan menjadi kebiasaan diri saya dengan cara tadi saya mendengarkan video lalu berlatih, mendengarkan video berlatih, dan kalau ini dikerjakan setiap hari itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi ya terintegrasi skill itu dengan diri sendiri. Itu strateginya saya rasa dan mudah-mudahan saya berhasil. Oke. Dan apakah itu realistis untuk dilakukan bagi Pak Marulam? Saya rasa sangat realistis Pak Rafael, karena sebetulnya tidak sulit untuk mengerjakan ini. Hanya ada kemauan untuk memberikan waktu, mendengarkan kembali rekaman video, dan latihan. Latihannya nggak usah panjang, 10 menit. Ya, 10 menit. Ya, apa tantangannya dan apa kekuatan serta ancaman dan kesempatan yang mereka miliki. Luar biasa. Terima kasih Pak Marulam sesi ini. Pak Marulam menemukan langkah untuk mendengarkan dan berlatih, dan kemudian Pak Marulam mengingatkan bahwa ada hadiah untuk diri Pak Marulam ketika ini sudah dilakukan sebagai rutinitas. Jadi tetap semangat, tetap dijalankan apa yang Pak Marulam ingin lakukan, bahwa yang dilakukan adalah bisa dilakukan karena realistis. Saya mendukung dalam doa dan sukses bagi Pak Marulam memahami, menjadikan habit analisa SWOT. Terima kasih Pak Marulam. Terima kasih. Sukses untuk Pak Marulam. Terima kasih Pak Rafael sudah mendukung saya dalam menyadarkan saya akan pentingnya sub skill analisa SWOT ini. Sukses Pak Rafael. Terima kasih.